pagi, selamat siang, selamat sore buat semuanya. Hari ini kita akan mencoba membuat tutorial merangkai bunga dasar bulat. Jadi sederhana. Adapun bahan yang kita perlukan hari ini adalah ada bunga gerbera, ada bunga mawar, ada bunga krisan standar, jadi satu tangkai satu bunga. Ini adalah krisan aster, nanti kita jadikan sebagai fillernya. Daun yang kita pakai hari ini adalah daun kuskus. Sudah itu ada daun sari gading. Ya. Alat yang kita pakai, kita butuh alat potong. Boleh mempergunakan cutter, boleh mempergunakan gunting, yang pasti ada vas. Media tambahannya atau alat tambahannya kita akan menggunakan cekrekan, kalau masih ini kita sebut mekanikalnya. Sudah itu media tancap, hari ini kita mempergunakan floral foam atau floral cell. Orang sering sebut dengan Oasis karena mereknya Oasis yang terdahulu, tapi ini namanya floral foam. Sebelumnya kita merendam floral foam itu sendiri. Jadi pada saat kita merendam itu ringan, namun saat merendam kita tidak perlu memaksakannya. Jadi lihat cara memasangkannya. Jadi saya coba pasangkan dulu. Pertama adalah kita ukur dulu. Ukur, cetak, sudah itu kita potong. Ini akan ada sedikit kekurangan potongannya ini. Jadi bagaimana caranya kita mengisi ini media tancapnya penuh ke dalam vas. Usahakan dia penuh ya. Itu kita coba pasangkan, ada agak lebar bagian bawahnya. Sudah itu sisa-sisa potongan ini boleh kita masukkan di bawahnya untuk ganjel. Sudah itu kita pasang, cetak lagi, sisanya lagi sedikit. Kita akan memanfaatkan hampir satu vas ini penuh. Nanti isi media tancapnya atau floral cellnya kurang lebih 2 cm dari atas vas. Nongolnya, munculnya di kurang lebih 2 cm. Ya, sekarang kita mulai merangkai. Saya akan hari ini membuat rangkaian bunga bulat ya. Rangkaian bunga bulat dengan ukuran hanya satu tinggi vas. Jadi beberapa teknik ukuran vas, besaran vas itu besaran rangkaian akan sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya vas. Semakin tinggi vas itu maka semakin besar dia rangkaian jika ukurannya kita mempergunakan sesuai dengan teknik. Kita sekarang membuat rangkaian yang terkecil, yaitu 1 kali ukuran tinggi vas, maksimalnya sampai bisa 2,5 kali tinggi vas. Tapi kita akan pergunakan 1,5 kali 1 tinggi vas. Kita akan mencoba mencari bunga yang lurus dulu. Cara mengukurnya kurang lebih seperti ini. Ini adalah ukuran tinggi vas. Kita isikan kurang lebih 2 cm dari ukuran tinggi vas. Jadi kita jungkir balik sedikit bunganya, tapi jangan ditekan. Tinggi vas sekian, kita potong demikian. Jadi kita akan kurang lebih setinggi ini, kita tancapkan di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Jadi kita bikin garis tengah-tengahnya persis. Sudah itu yang kedua, bunga yang kedua, kita juga akan memasangkannya
1 kali tinggi vas. Untuk potong ke kiri, ukuran ke kiri dan kanan. Jadi usahakan tangkainya tajam. Kenapa dia harus tajam? 1, memudahkan untuk memasang. 2, penyerapan air akan lebih banyak. Karena kita akan membentuk rangkaian bunga bulat, otomatis kiri dan kanan harus ukurannya sama. Jadi kita akan coba potong semua dengan ukuran yang sama. Kita memotong ukurannya sama. Kita potong semua dulu. Saya membutuhkan 5 mawar. 5 mawar hari ini untuk membentuk rangkaian bunga bulat. Daunnya boleh dihilangkan, boleh disisakan, tapi 1 saja, tidak usah banyak. Kita akan mencoba memasang yang di kanan. Jadi dengan demikian, sudah itu pasang yang di kiri. Kita pasang yang di depan. Kurang lebih demikian. Ini untuk yang pertama, ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kita akan lanjutkan dengan pemasangan yang kedua, yaitu ini bunga gerbera, seperti tadi saya sampaikan. Jadi usahakan dia nanti akan kita pasang di bagian tengahnya, di sini atau di sini, karena kita butuhnya 4 saja. Kita akan coba pasang di sini supaya dia mau di bawah gradasi bunganya. Kembali diukur. Bagi pemula mungkin perlu mengukur supaya pasti bunganya. Baik, itu kita pasang di antara ini. 1, 2, 3. Kita akan coba pasang di antaranya. Ya. Jadi 1, 2, 3 di antaranya. Kita coba pasang. Bunga yang berikutnya kita juga pasang di antaranya. Coba diukur supaya tidak terlalu panjang. Bunga berikutnya. Mungkin kalau mau ini dicoba dilemes-lemeskan, tapi jangan dipatahkan karena ini sangat gampang patah. Mencoba dielus-elus, maksudnya diluruskan begini supaya tidak patah. Ya, mungkin sampai di sini. Ada 2 jenis bunga yang sudah kita pasang, bunga mawar, bunga gerbera, 4. Nah, sekarang kita mengisi ruang kosong berikutnya. Kita akan pasang kerisan standar. Sebelumnya silahkan dirapikan dulu. Bunga-bunga yang kurang lebih mungkin tidak bagus untuk dilihat, silahkan dihilangkan. Sama, kita akan proses pengukuran. Tapi kalau misalnya sudah mahir, Anda tidak perlu mengukur, cukup mempergunakan feeling atau perasaan. Kita coba ukur. Bagi yang pemula mungkin perlu dilakukan pengukuran. Sudah itu kita akan pasang di antara ini dan ini, kita akan pasang bagian bawah.
mohon diperhatikan kalau krisan itu biasanya ada batang-batang bekas-bekas daun, bisa dirapikan supaya dia tidak akan merusak media tancap itu sendiri. Nah, dia berada di sini. Silakan diperhatikan lagi. Kalau ini kurang terlalu turun, kita geser sedikit. Boleh dicabut, tancap lagi di tempat yang sama, tinggal perbaiki posisi saja. Ya. Sudah itu lanjut dengan pemasangan yang krisan standar yang berikutnya. Kita akan pasang yang kedua. Di sini silahkan dirapikan dulu. Boleh dibuka sedikit. Sudah itu lanjut masang di antara ini. Seperti tadi saya sampaikan, mungkin agak turun sedikit, bisa diperhatikan sedikit, dipotong supaya dia mau di bawah begini. Itu biasa mungkin diperbaiki, tetapi mungkin kembalikan lagi ke tempat semula. Makanya kita pada saat nyolok pertama atau menusukkan pertama tidak usah terlalu dalam. Yang penting dia mau diam. Kita akan memasangkan yang bunga yang ketiga. Jadi silakan diukur dulu ini ketinggian, kita potong lagi sedikit. Sudah itu kita tancap bagian ini. Kurang lebih pola sudah mendekati ya. Pola sudah mendekati. Jadi kita tinggal pasang yang bunga krisan yang terakhir. Seperti tadi, daun harus dibersihkan, habisan semua daun dari batang-batang yang akan mengganggu bentuk dari rangkaian itu, silahkan dibersihkan. Ya, silahkan. Ini yang terakhir kita bisa pasangkan. Nah, kurang lebih dia sudah mendekati bulan ya. Nah, sekarang untuk mengisi ruang-ruang kosong ini ada beberapa hal yang kita bisa pakai. Salah satunya adalah ini krisan sejenis aster ya. Krisan apa saja, yang penting dia mungkin sebenarnya ukurannya lebih kecil. Biasanya kita pakai krisan aster, ada warna-warni, ada putih, ada kuning. Nah, sekarang saya akan pakai yang berwarna putih. Kita pakai yang berwarna putih, kita akan coba cari ukuran yang sama, tangkai panjangnya terutama, karena kita ingin membentuk dia menjadi bulat supaya ukurannya sama. Tingginya boleh lebih rendah lagi sedikit, tapi kalau bunganya besar tidak boleh lebih tinggi. Usahakan dia tidak akan mengubah bentuk itu sendiri, karena jika bunga itu dipasang lebih tinggi dia akan mengubah bentuk itu sendiri. Jadi usahakan kita akan membuat rangkaian tidak mengubah bentuk dari pola yang sudah kita buat. Kita lihat, memasang bunga bulat, memasang bunga dari semua arah itu tidak fokus kita itu kepada semua sisi, sehingga pada saat kita membuat itu kita harus putar di bagian mana yang masih ada kosong-kosong, belum ada bunga secara penuh, kita perlu isikan. Nah, di sini ada beberapa bunga yang kurang bagus, boleh dicopotin dulu, dicabutin, kita akan pakai. Kita akan lanjutkan lagi, selesaikan dulu masang ini bunga semua. Kita boleh mempergunakan gunting jika batangnya terlalu besar, terlalu kecil, maaf, terlalu kecil maksud saya, jadi susah untuk dibentuk dengan pisau. Kita boleh pasangkan dengan gunting, dengan gunting supaya gampang menusukkannya, menancapkannya.
Jadi kita lihat mutar, jadi tetap harus dilakukan putar memutar supaya bisa melihat secara keseluruhan mana ruang-ruang yang masih ada kosong, sehingga tidak akan memperlihatkan media tancapnya sendiri. Media tancap itu sebaiknya tertutup. Kenapa media tancapnya harus tertutup? Supaya kelihatannya jauh, dia lebih cantik. Media tancap ini tidak bagus kalau terlihat, kurang nice dia ya. Jadi kita bikin yang rangkaian itu bikin yang cantik, otomatis media tancap pun diusahakan tidak terlihat. Kita tambahkan lagi mungkin ruang-ruang yang kosong sebelum kita tambahkan dengan daun. Kita akan menancapkan daun sesuai dengan karena fungsi daun juga adalah menutup bagian-bagian yang kosong atau menutup media tancap kita supaya media tancap tetap tidak terlihat. Oke, daun kita coba tutup daun dengan daun ruskus hari ini ya. Kita akan tutup dengan daun ruskus. Sebelumnya kita perhatikan apakah sudah berbentuk bulat. Ya, karena yang kita harapkan adalah rangkaiannya berbentuk bulat. Sudah itu, memanfaatkan ruskus. Jadi ada daun, karena ruskus ini adalah daunnya berujung dan panjang, otomatis itu bisa dibagi dua atau dibagi sesuai dengan keperluan. Jika pendek, dia dibikin lebih pendek. Jika panjang, dia bisa dibuat di bagian yang lebih panjang. Jadi daun ruskus kita pasang, bisa kita pasang bagian bawahnya. Sudah kita lihat, putar lagi, kita pasangkan lagi. Mungkin kita masangnya dari bagian atas, dari bagian atas terus turun ke bawah, putar lagi. Pastikan semua sisi-sisi dari media tancap tidak terlihat. Sebenarnya untuk isi filler kita bisa mempergunakan, mungkin kalau kita punya boleh pakai baby spread. Baby spread itu adalah bunganya kecil-kecil sehingga akan terlihat cantik dia dengan ada bunga yang kecil-kecil di luarnya. Namun maaf, hari ini saya tidak mempergunakan karena baby spreadnya. Kita hanya mempergunakan sebagai fillernya adalah kekrisan. Kita akan pasang lagi, putar, tetap memutar pemasangannya. Boleh pasang daunnya lebih pendek. Jadi ini harus diisi full daun-daunnya. Diisikan agak penuh dia. Nanti baru kita akan tambahkan dengan daun sari gading di bawahnya supaya dia mau bentuk bulatnya itu benar-benar bulat, tidak turun. Kita
Kita lihat lagi di sekeliling, jadi kita tidak bisa membuatnya itu melihat dari atas saja. Nanti fokusnya pasti kita akan konsentrasi pada oh atas sudah penuh, tapi kita tidak lupa melihat di bagian bawah. Nah itu bagian bawah itu penting supaya dia tidak terlihat media tancapnya. Boleh diperbaiki lagi sedikit, mungkin ada yang turun mungkin pada saat kita memasang, bergeser begitu, boleh dilihat lagi sebelum kita benar-benar selesaikan. Kalaupun ada yang kecil boleh dipasangkan, yang kecil-kecil ini jangan jangan dibuang. Sudah itu bagian bawah kita bisa bantu rapikan mungkin dengan daun andong. Seperti tadi saya sampaikan, ini namanya daun andong. Jadi boleh dibantu dijepret seperti ini. Kita akan bantu jepret sedikit. Dia pasangannya kalau bisa ujung dari daun ini kalau mau dipotong silahkan potong, tetapi boleh tidak dipotong tapi ujungnya menghadap ke atas supaya dia tidak mengganggu bentuk dari rangkaian yang kita harapkan. Jadi usahakan kalau kita ingin bulat, dia benar-benar di bawahnya itu sudah tidak ada yang terlewat lagi, tidak ada yang turun. Kita akan membuatnya, jadi membuat flat ya bawahnya. Jadi harus diisi beberapa daun. Kalaupun misalnya tidak sempat membuat atau mungkin kurang waktu untuk membuat lepukan-lepukan ini, bulatan-bulatan ini, silahkan tidak apa-apa, kita bisa ganti. Tinggal dipotong saja itu daun. Jadi contohnya seperti ini. Tinggal nanti kita potong bentuk. Sudah itu kita pasangkan. Jadi tidak harus ditekuk-tekuk. Boleh ganti dengan begini. Jadi kurang lebih hasilnya tidak berbeda jauh. Yang penting dia adalah terangkat ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kurang lebih ada 6 sampai 8 daun yang kita butuhkan untuk membentuk seperti ini. 6 sampai 8 daun. Supaya dia benar-benar rata bawahnya. Mengapa harus rata? Supaya dia benar terlihat bentuknya yang asli yang kita harapkan. Bentuk yang kita harapkan adalah bentuk bulat. Jadi kita akan membuatnya menjadi bulat, namun bulatnya adalah bulat setengah lingkaran yang kita akan ambil
dan bisa dilihat dari semua sisi, bisa dilihat dari semua arah. Jadi kalau ada daun yang lebih begini, supaya tidak mengganggu, lebih baik kita potong. Dia akan mengganggu bentuk itu sendiri. Saya tambahkan satu lagi. Kita lihat lagi sudah semua. Kalau ada bunga-bunga yang tidak pada posisinya, silahkan diposisikan lagi sekarang. Kalau masih ada yang diperlukan, mungkin bunga filler, bagi saya fillernya cukup besar, bunganya cukup besar. Kita coba pasangkan. Jadi isi dengan cukup penuh. Bunganya sebenarnya tidak banyak kita butuhkan, karena semakin besar vasnya maka bunganya pun semakin banyak kita butuhkan. Oleh sebab itu pemilihan vas itu sangat penting. Pemilihan vas itu sangat penting sehingga itu akan berpengaruh terhadap jumlah bunga yang kita butuhkan. Jika kita memiliki bunga sedikit, maka kita perlu mengantisipasi dengan vas yang lebih kecil. Baik, kita akan coba lagi lihat apakah sudah mau bulat. Jadi ini adalah sering saya sebut dengan mahasiswa adalah finishing touch-nya. Apakah sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan? Apakah masih tinggi? Apakah sudah mau bulat atau mungkin agak seharusnya? Kalau bisa kita membuat ini full ya, tapi filler kami agak pendek-pendek. Jadi kita akan coba servis sekarang, diturunkan sedikit supaya mau dibawa bagian atasnya. Ya. Kurang lebih seperti ini. Ini adalah rangkaian bulat yang cukup besar yang kami pakai, walaupun kami mengukurnya adalah dengan satu ukuran vas. Itu adalah yang terkecil, satu ukuran vas. Kalau kalian pakai setengah ukuran vas nanti tidak mau dibawa dia. Akan coba ya koreksi lebih. Ya. Jadi lihat ke semua sisi, lihat dia ke semua sisi. Apakah sudah mau dibawa atau sudah mau sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi kalau kita bikin bentuk bulat, maka dia harus semua sisinya harus bulat ya. Bisa dilihat dari semua arah. Itu rangkaian bunga yang sangat sederhana. Hari ini adalah bunga bulat yang sudah kita atau yang sudah saya coba praktekkan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat mencoba. Terima kasih.